Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Pertemuan pertama mata kuliah jaringan komputer yang ditugaskan untuk mengisi yaitu saya pribadi akan menjelaskan materi materi aktivitas belajar 1 dari arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren dari jaringan komputer itu sendiri. Berikutnya itu model arsitektur TCP/IP dari jaringan komputer, Transmission Control Protocol atau TCP, kemudian IP-nya adalah Internet Protocol, merupakan protokol yang melandasi internet dan jaringan dunia. Mungkin protokol itu sebut gampangnya adalah aturan. Protokol TCP/IP terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Tadi tentang protokol ada dua, yaitu TCP dan IP. Kemudian secara internet working-nya, tujuan dari protokol tersebut dari TCP/IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan atau network, di mana biasa disebut internet network atau mungkin internet network lah ya. Yang di dalamnya itu ada jaringan, ada juga internet network atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Tujuan yang jelas dari si internet working ini adalah menghubungkan si host yang pertama itu empunya pada jaringan yang berbeda kepada host yang berikutnya, atau memungkinkan terpisahnya secara geografis pada area yang luas. Jadi si keterkaitan hubungan secara network itu jaringan itu bisa juga di level lokal ataupun secara geografis yang terpisah sangat jauh. Kemudian berikutnya lagi yaitu untuk dapat mengidentifikasi host atau tadi empunya diperlukan sebuah alamat. Alamat tersebut disebut yaitu IP address. Mungkin analoginya seperti kalau dalam suatu lingkungan kemasyarakatan ya, alamat itu juga protokol karena di Indonesia khususnya ya, contoh ya, alamat itu ada mungkin dari secara umum ini dari dusun gitu, kemudian ada juga desa, kemudian ada RT, RW di dalamnya itu, kemudian ada juga ke atasnya lagi kecamatan gitu kan ya, sehingga kalau orang nyebut, kalau kita levelnya kecamatan mana gitu, langsung paham gitu kan. Nah itu kemudian ada juga kabupaten kalau kita pas lintas kabupaten ya dalam satu provinsi gitu. Tapi kalau kita udah lintas provinsi gitu, menyebutnya kabupaten ini itu ada di provinsi mana. Kalau nyebut provinsi langsung paham. Nah itu tuh aturan main di level Indonesia mungkin ya. Dan ini kita tahu bahwa alamat tersebut secara hierarki kita jadi paham. Nah, aturan main di dalam pengalamatan itu namanya mungkin dalam internet dalam
dunia jaringan komputer namanya protokol gitu. Tapi untuk alamatnya sendiri gitu, itu tentunya unik mungkin ya. Kalau lebih kepada spesifik tapi unik, contohnya kalau umpamanya Anda tinggal di perumahan gitu, antara nomor rumah itu tidak mungkin sama dengan blok yang lain gitu ya. Sehingga itu lebih unik. Tapi kalau di kampung mungkin nomor rumah tidak ada, tapi mungkin ada nama gang dari sehingga gang tersebut itu mengenal antara warga satu dengan warga yang lain sehingga menjadi lebih mudah. Nah, itu sebagai alamat IP gitu ya. Dan di sini IP itu unik gitu. Jadi sebagai identitas dari setiap host yang terhubung di internet. Apabila sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan atau interface, gitu, seperti router, maka setiap interface harus memiliki sebuah IP. Host di sini artinya tidak mesti komputer saja ya, tapi perangkat-perangkat yang saling terhubung lah. Jadi umpamanya kita komputer terhubung dengan router, berarti router itu host, komputer juga host. Kemudian router terhubung dengan DNS dari si penyedia jaringan internetnya. Juga di DNS itu ada device-nya, maksudnya itu ada host-nya gitu. Tentunya dia memiliki alamat juga. Kemudian dari si DNS itu ketemu ke tempat yang lain, ada internetnya gitu yang dibawa gitu, dan ada DNS juga di sana. Kemudian ada router lagi sama. Dan ketika alamat dari si interface sama dengan alamat dari si internet itu bisa hal yang berbeda gitu, bisa dua alamat yang saling support gitu ya. Seperti analogi adalah pipa paralon air dengan airnya gitu ya. Kalau kita ledeng itu keran air itu, kalau si paralon airnya itu juga ada IP-nya, kemudian air juga ada IP-nya. Sehingga dua IP ini seakan-akan di salah satunya itu melewatinya gitu. Terutama si internet itu melewati jalannya gitu. IP address ini merupakan alamat yang unik ya. IP address kalau dirinci di sini ada dua bagian, yaitu nomor jaringan sama nomor host di si IP address ini. Kemudian dari si aturan yang tadi atau pengalamatan yang awal itu, aturan pengalamatan atau namanya protokol, dan aturan protokol dari si TCP/IP itu sendiri ada lapisan di sini. Lapisannya kalau kita lihat di gambar itu ada dari yang paling bawah ya, bacanya mungkin lebih mudah gitu. Network interface and hardware, berarti device gitu, atau host dari si peralatan yang digunakan untuk koneksi terhadap internet ya. Terhadap suatu jaringan, tidak hanya internet ya. Mungkin komputer kita itu termasuk hardware-nya. Kemudian network interface-nya mungkin kalau kita menggunakan WiFi berarti
modul WiFi-nya. Kalau kita menggunakan kabel LAN berarti colokan LAN-nya itu atau port namanya, port PORT ya, port LAN-nya. Nah, itu network interface. Kemudian secara hardware sudah, naik ke atasnya yaitu internet network gitu ya. Di sini bukan sekedar hardware lagi, tapi sudah mengarah ke apa ya, kayak jaringan, macam-macam jaringan itu kan ada lokal gitu, ada juga yang WAN, GAN, CAN dan segala macam, wireless area network, local area network gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Itu sangat banyak, itu yang menghubungkan antara perangkat satu kepada perangkat yang lain. Itu secara internet network gitu. Kalau komputer kita terhadap router karena kita langganan internet rumahan, berarti internet networknya kita terhadap routernya gitu ya. Kemudian terhubung juga dengan perangkat yang lain antara laptop satu dengan laptop yang lain dalam satu rumah, itu juga internet network gitu. Artinya lapisan ya atasnya ini. Kemudian terhubung dengan internet di luar gitu. Berarti si perangkat kita terhubung dengan mungkin server. Ketika kita itu berkunjung pada katakanlah perangkat yang ada di suatu kantor tertentu lah gitu. Memang yang kita kunjungin sih katakanlah web, berarti application, tapi sesungguhnya di sana katakanlah ada server yang menampung dari si source code dari si webnya itu kan. Nah, atau juga kalau kita terhubung dengan cloud gitu di Google sana, sesungguhnya di sana ada perangkat hardware yang besar mungkin ya, yang menyimpan data secara real time gitu. Berarti secara internet network laptop kita terhubung dengan server yang di sana. Walaupun memang prosesnya sangat panjang, itu dari laptop kita terhubung dengan internet, kemudian ada router di tempat provider internet kita. Provider internet kita terhubung dengan Google, di Google ada server gitu. Berarti kita terhubung dengan server yang ada di Google sana. Itu untuk layar internet network gitu. Kemudian di atasnya barulah ada yang namanya transport layer gitu. Layar transport. Di sini ada TCP dan UDP gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kalau di di tempat internet network ini ada IP gitu, internet protokol, dan internet protokol ini IP address ini mungkin kalau tadi kita terhubung secara device to device, berarti tadi analoginya adalah peralon airnya gitu ya, atau hardware ketemu hardware bisa. Kemudian ada internet yang berjalan di di perangkat tersebut gitu, atau mungkin air yang berjalan di peralon tersebut juga menggunakan alamat juga sama. Makanya di internet network ini ada pengalamatan namanya IP. Kemudian dari si si IP ini ada juga yang masih bergerak di lapisan internet network, itu ada ICMP gitu.
Di sini ICMP ini Internet Control Message Protocol, yaitu si protokol jaringan yang inti yang digunakan oleh perangkat jaringan. Protokol jaringan inti yang dipergunakan oleh perangkat jaringan. Jadi si protokol ini seperti protokol inti seperti yang protokol aturan main pada perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu kan bisa juga router, gitu. Bisa juga host yang lain, gitu. Mungkin access point dan lain-lain itu yang memancarkan wifi, gitu. Dan itu juga ada aturan mainnya gitu secara protokol. Yang bertugasnya sebagai transmitter atau receiver gitu. Jadi mereka juga ada protokolnya gitu, aturan main. Di sini ICMP ini untuk mengirim pesan kontrol gitu. Kemudian ada laporan kesalahan gitu, ada lognya gitu, dan informasi diagnostik gitu, seperti koneksinya itu stabil atau tidak gitu. Mungkin cara ngeceknya dengan kalau dari laptop kita ke Google ada di ping gitu ya, bahasa bahasa di cek threshold ya, menggunakan ping gitu, ping www.google.com spasi mente gitu, continue gitu, nanti time to live-nya itu terlihat besar atau kecil. Semakin besar dari angka waktunya maka dia semakin lambat. Itu juga antara internet juga bisa dicek seperti itu, antar perangkat juga dicek gitu. Kalau perangkat tersebut itu mungkin secara koneksi antar perangkat dua itu tidak stabil, berarti pengecekan ping threshold-nya itu sering putus nyambung bisa gitu. Karena identik berarti perangkatnya aja koneksinya nggak bagus nih, apalagi kalau ditumpangin internetnya. Makanya dicek dulu koneksi antar perangkat. Kemudian ICMP ini bekerja di lapisan jaringan network layer gitu, internet network layer, untuk memastikan komunikasi data berjalan lancar gitu. Dan kita bisa menjamin komunikasi data lancar ini kalau perangkatnya juga komunikasinya lancar. Wong kadang-kadang kalau perangkatnya lancar aja datanya belum tentu lancar kok. Karena mungkin dalam protokol jaringan juga ada interferensi, ada noise dan lain sebagainya, itu gangguan-gangguan suka muncul banyak. Kemudian dari ICMP ini kalau kita tadi dicek secara threshold, kita bisa mengetahui apakah koneksinya itu bagus apa tidak. Itu tergolong dari tadi apa namanya lapor ya, melaporkan sih. Jadi ada dicek sama kitanya, itu artinya si perangkat tersebut atau koneksi tersebut itu melaporkan kepada kita, ini jaringannya luplep atau nggak lancar nih. Nah itu tugas dari si ICMP, Internet Control Message Protocol. Kemudian di sini ada juga yang lapisan kedua namanya ARP. Dan ARP ini Address Resolution Protocol ya, ARP ini. Protokol untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC atau fisik gitu, atau hardware dari jaringan tersebut. Dan di sini ternyata memang protokol juga atau aturan gitu.
bahwa alamat IP yang digambar ini kan di depan ya, kemudian di belakang dipetakan kepada hardware gitu. Makanya itu ada tanda garis panah kanan kiri gitu ketika IP terhadap ARP garis miring RARP gitu. Jadi si IP sebagai alamat tadi ada dua, kemudian ada dua itu yaitu alamat si hardware-nya, IP hardware-nya, IP internetnya dipetakan juga terhadap si hardware fisiknya. Di hardware fisiknya namanya itu bukan IP lagi gitu, tapi si hardware fisiknya punya nomor gitu, namanya MAC address. Jadi si alamat MAC ini MAC gitu ya, itu biar terhubung dengan internet dia memiliki IP juga, kemudian terhubung dengan IP internet, baru terhubung dengan internet. Kemudian si ARP ini juga ada juga si yang kebalikannya gitu, si RARP atau reverse ARP, reverse address resolution protocol, digunakan untuk menemukan alamat IP dari alamat MAC address yang sudah diketahui. Kalau tadi kan memetakan alamat IP gitu ya, si ARP ini adalah aturan main untuk memetakan alamat IP ke alamat atau nomor fisik dari si perangkat atau HP. Tapi kalau reverse address resolution protocol ini digunakan untuk tadi memetakan, setelah dipetakan dicari gitu, menemukan. Jadi kalau si ARP ini sudah mungkin secara matrik mungkin ya, atau bentuk-bentuk pengalamatan lah ya. Dan ketika alamat sudah ada itu kan kalau mau ngirim barang kan harus dicari ya, rumahnya mana gitu ya, daerah mana, itu bloknya mana itu. Nah, si si yang digunakan untuk menemukan alamat tersebut dari alamat tadi hardware atau MAC ini itu namanya RARP gitu, Reverse Resolution Protocol. Dia digunakan untuk mencari, menemukan gitu ya. Kalau yang secara format alamat itu ya ARP gitu. Tapi kalau yang mencari kemudian menemukannya itu mungkin si abang, kalau di kurir itu mungkin si abang kurirnya mencari alamat pengalamatan pengiriman barang yang dibeli di market ya. Itu si abangnya mencari dan menemukan alamat tersebut. Dia secara logik bahwa dia ngerti alamat ini daerah sana gitu. Karena daerah sananya tadi itu udah dipetakan gitu, bahwa contohnya kode pos sekian itu kecamatan Anu, kode pos sekian itu kecamatan Anu gitu. Nah, itu sudah dipetakan. Nah, yang memetakan itu tadi address resolution protocol. Tapi kalau yang mencari kemudian menemukan itu namanya RARP gitu. Reverse Address Resolution Protocol. Namun RARP ini kini jarang digunakan karena digantikan secara random tapi otomatis dapat gitu ya. Sudah menyatu mungkin sama address resolution protocol. Jadi sudah tidak perlu lagi mencari-cari lah mungkin. Sekarang sudah otomatis karena diketahui si penerimanya, dan si penerimanya mungkin sudah dapat terorganisir, dan ini
apa namanya, si penerima ini, alamat-alamat penerima ini diberikan secara otomatis oleh si router ya, dia dengan model namanya DHCP, dinamik. Kemudian setelah ngomong kita tentang internet network, masuk ke transport layer, di sana ada TCP dan UDP gitu ya. Di dalam tadi lapisan protokol TCP/IP, lapisan atasnya dari si jaringan internet network itu adalah transport layer. Di sini ada TCP dan UDP, dan TCP ini Transmission Control Protocol ya, dan UDP-nya sendiri User Datagram Protocol, lalu kepanjangannya gitu. Ini adalah dua protokol utama lapisan transport, karena dia ada di transport layer dalam jaringan internet yang digunakan untuk mengirim data. Kalau tadi kan pengalamatannya ya, kalau sekarang sudah masuk ke muatannya. Transport itu sudah masuk ke data yang dikirim. Namun di sini artinya adalah peralatan atau apa ya, bagian yang digunakan untuk bagian. Mungkin bahasanya kalau di jaringan internet namanya lapisan atau layer gitu. Kalau kita mungkin kalau yang digunakan untuk ngirim itu ngirim barang apa gitu. Nah itu. Tapi kalau di sini transport layer ini digunakan untuk mengirim data, berarti bukan datanya ya, tapi mungkin kalau suatu jaringan kemudian ada wadah-wadah yang digunakan untuk mewadahi si barang-barang. Nah, wadah-wadah ini bukan secara apa namanya fisik ya, tapi wadah-wadah ini yang membawa data-data itu untuk dikirim. Dan metode pengiriman data ini juga perlu kehandalan ya, karena kalau barangnya beda harus bagaimana, kemudian jangan sampai tertukar-tukar, kemudian apalagi karakteristiknya di dalam dunia jaringan internet itu yang jalan di apa namanya persinyalan mungkin ya, itu bukan seperti gambar utuh dikirim jadi utuh juga gitu. Yang berjalan itu ya mungkin sebenarnya sudah berubah gitu. Nah, di sana perlu perlu suatu teknologi yang bisa mengerti seperti itu juga kan. Bukan berarti file dikirim di udara pun bentuknya file, enggak gitu. Ya, dan ini tentunya ada protokol kan yang mengatur untuk bagaimana pengiriman yang intinya adalah tetap sukses tapi mengerti dari media yang digunakan untuk mengirimnya gitu. Kalau wadahnya itu muatnya cuman satu angka gimana? Atau satu karakter gimana? Atau satu tipe gimana? Gitu. Nah, bagaimana ketika wadah, berarti perlu wadah yang banyak dan lain sebagainya. Atau wadah ini dikasih juga kode-kode dan lain sebagainya. Dan di sini perlu pengaturan atau pengorganisasian sehingga tidak menjadi salah kalau pas data tersebut dikumpulin dan disampaikan kepada penerima yang tepat gitu. Nah, di sini si layar transfer punya peranan itu.
TCP berfokus pada kehandalan mengirimkan data secara berurutan dan terjamin. Kemudian sedangkan UDP berfokus ya, pada kecepatan, mengirimkan data lebih cepat tanpa jaminan paket sampai. Dan si UDP ini mengarah kepada waktu mungkin ya. Kalau si TCP tadi mengarah kepada bagaimana cara membawanya. Kemudian dari si TCP ini sendiri sebagai kepanjangan dari Transmission Control Protocol bersifat connection oriented. Artinya memerlukan proses dari proses ketika mungkin ada yang ngirim, ada yang nerima, ada juga yang mengantar gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini saling terkoneksi gitu. Untuk memastikan bahwa mungkin alamat barang ini punya Anda bukan gitu. Kemudian alamatnya yang ini betul apa tidak. Ketika oke, berarti dikirim dan sehingga itu menjadi tepat gitu ya. Dan tiga komponen inilah mungkin kalau kita ngomong orang berarti tiga jabat tangan gitu ya. Gitu. Sehingga dapat dipastikan bahwa arahnya itu tepat. Dan karakteristik dari Transmission Control Protocol ini dapat diandalkan, reliable. Kemudian pengirimannya urut juga tidak tumpang tindih. Kemudian dapat mengontrol kesalahan. Kemudian dapat juga mengontrol alirannya. Dan yang termasuk dari kategori TCP ini, Transmission Control Protocol itu contohnya web browsing itu HTTP atau HTTPS. Memastikan halaman web dimuat dengan sempurna. Kemudian juga bentuk email nih, SMTP, kemudian IMAP, POP3 itu memastikan isi email tidak rusak jika pesan dikirim lewat email. Kemudian si TCP ini juga ada FTP-nya gitu karena menjamin file yang terunduh itu lengkap gitu. Ketika sudah dikirim disampaikan pada penerima dapat mengunduhnya itu tanpa ada kekurangan. Gitu. Kemudian di dalam TCP juga ada protokol yang lain yaitu namanya SSH gitu. Dia sebagai remote access dan di sana bertugasnya itu memastikan koneksi itu aman dan stabil sehingga data yang dikirimkannya itu benar, tepat, sukses, tidak ada kekurangan dan lain. Kemudian selain TCP ada juga UDP User Datagram Protocol. Ini bersifat connectionless ya si UDP ini, yang artinya mengirim data secara langsung tanpa memastikan penerima siap atau tidak. Pokoknya dia berpikir cepat, sehingga dari si penerima ini tentunya ada metode protokol tersendiri bahwa ketika data dikirim oleh UDP ini mau nggak mau diterima. Dan karakteristik si UDP ini karena tadi sifatnya yang paling cepat gitu ya. Di sini tidak handal gitu, unreliable. Karena butuhnya cepat doang, dia perlu didampingi yang
bisa ngecek kesalahan, itu tadi TCP, karena si UDP ini tidak mengecek kesalahan. Dan si UDP di sini sifatnya tidak mengarah kepada koneksi, karena koneksi di apa namanya di layar internet network gitu. Yang contoh penggunaan dari si UDP ini bisa juga contohnya itu streaming video, mengutamakan kelancaran, data yang hilang sedikit tidak masalah. Kemudian UDP ada juga yang game online memerlukan kecepatan tinggi untuk render. Kemudian UDP juga ada VoIP, yaitu Voice over IP, percakapan suara agar tidak ada jeda. Kemudian domain name system memerlukan respon. Jadi si UDP ini memerlukan kecepatan aja. Data yang sedikit rusak itu tidak jadi problem. Berikutnya dari lapisan protokol TCP/IP ada yang paling atas, yaitu application layer. Di application layer ini lapisan yang paling atas dari protokol mungkin kita bisa berkomunikasi dengan manusia bisa berkomunikasi dengan teknologi informasi itu melalui application layer gitu. Mungkin application layer kalau di layar OC itu paling atas, mungkin lapisan ke-7 lah. Fungsinya sebagai antarmuka kan, kita mungkin interface ya, bahasa human computer interaction-nya itu kita bisa berkomunikasi dengan teknologi itu melalui interface langsung, atau kita orang dengan orang berkomunikasi menggunakan teknologi, berarti saling bertatap muka dengan interface juga, yang satu orang di mana, yang satunya juga di mana. Kemudian aplikasi ini juga sangat banyak, itu kalau di browser berarti kita bisa melihat tuh kalau pas kita ngetik sesuatu di browser atau melihat berita-berita juga namanya application layer gitu, karena itu yang bisa kita nikmatin. Kalau kita ada di transport layer nggak bisa, kita di internet network apalagi gitu. Ya nggak bisa, karena kita manusia bisanya melihatnya secara aplikasi. Dan aplikasi ini memungkinkan mengakses layanan jaringan, karena aplikasi bisa dilihat oleh orang yang jauh, itu tentunya terkoneksi dengan jaringan. Kalau di laptop kita sendiri bikin aplikasi, kemudian kita pakai sendiri, ya tidak perlu jaringan, buka local host sudah selesai. Tapi kalau kita taruh di server, kemudian orang lain mau menggunakan, itu perlu terkoneksi dengan jaringan kan si aplikasi itu. Contohnya aplikasi pendaftaran antrian suatu rumah sakit tertentu, nah itu otomatis diakses oleh banyak orang di tempat yang berbeda. Di sini perlu layanan jaringan gitu. Dan ketika orang tersebut melakukan pendaftaran, berarti sudah sudah mengirim data. Contohnya ketika daftar perlu upload apa gitu, berarti di sana ada pertukaran data. Kemudian setelah itu juga ada juga bahwa aplikasi layer ini sebagai media komunikasi antar perangkat.
Perangkat yang satu adalah mungkin HP karena dipakai di user. Kemudian perangkat yang lain banyak sekali dari router dan lain sebagainya sampai ke servernya si rumah sakit itu. Berarti komunikasi antar perangkat dari HP sampai server. Ya. Bahkan kalau di sana ada adminnya nyampe kepada si adminnya atau si petugas administrasinya gitu, yang melakukan approval untuk pendaftaran disetujui apa tidak gitu. Nah, itu berarti sudah bukan terperangkat lagi, tapi dari orang ke orang. Dengan antar muka namanya aplikasi. Berarti secara fungsi bahwa aplikasi layer ini yaitu menjadi jembatan antar aplikasi, gitu. Seperti web browser dengan jaringan sebagai jembatan. Kemudian manajemen komunikasi. Mengatur pertukaran data dan pesan antar aplikasi di komputer yang berbeda. Dan daftar, upload berkas, dan lain sebagainya. Itu kan berarti pertukaran data. Kemudian akses layanan jaringan, menyediakan protokol bagi aplikasi untuk mengakses sumber daya jaringan. Berikutnya lagi identifikasi partner komunikasi, menentukan ketersediaan mitra komunikasi untuk aplikasi, menentukan ketersediaan mitra komunikasi untuk aplikasi. Contoh-contoh aplikasi layer ini tadi seperti di transport layer juga ada HTTP sama HTTPS, yaitu digunakan untuk mengakses halaman web. Kemudian ada juga SMTP, protokol untuk mengirim email, atau aturan main untuk mengirim email. Kemudian FTP, file transfer protokol untuk transfer file antar komputer dari HP sampai ke server. Kemudian ada DNS, Domain Name System, untuk menerjemahkan nama domain IP. Menerjemahkan nama domain ke IP address DNS-nya. Dan domain ini mungkin suatu alamat atau nama ya. Kan kalau kita manusia itu kalau kita mau berkunjung pada web aplikasi katakanlah atau di mana gitu yang interface, kita tidak menghafal dari alamat itu kan. Katakanlah rumah sakit Mandaya gitu. Kita kan taunya nama rumah sakit Mandaya kan, sehingga kita mungkin punya ide dan lain-lain kalau mencari ya mandaya.com lah, bukan 192.168.10.254 gitu. IP-nya bukan gitu kan. Nah, ini yang menerjemahkan mandaya.com menjadi alamat IP ini DNS. Kenapa kok dirubah menjadi alamat IP? Karena koneksi antar perangkat itu menggunakan IP address, bukan menggunakan nama mandaya.com. Sehingga diperlukan si penerjemah. Ketika mandaya.com itu nomor IP-nya sebenarnya berapa, itu yang berjalan di internet sana, berjalan di jaringan. Jadi secara sederhana, aplikasi layer itu komponen dalam aplikasi yang mengontrol bagaimana aplikasi tersebut berkomunikasi dengan jaringan untuk menampilkan data secara visual kepada pengguna. Jadi si aplikasi layer ini secara interface kepada pengguna. Oke, itu untuk video 1 sampai set kelima tentang lapisan pada protokol TCP/IP. Dan lanjut ke video kedua untuk di part yang kedua. Terima kasih. Selamat siang.